Baik, selamat pagi teman-teman semua. Kami kelompok satu Dasar Komputer dan Pemrograman akan memaparkan penelitian kami tentang mesin ATM sederhana. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasannya, alangkah baiknya kami perkenalan diri dulu. Perkenalkan, saya Genang Munte dan kawan saya Herian Rezeki Siregar. Dan saya Rohem Lubis. Baik, tanpa mempanjang waktu, kita masuk saja dalam penjelasannya. Oke, dalam pembuatan program ATM sederhana, yang perlu pertama-tama kita buat itu menginclude file yang bernama Studio H ini. Terus di bawahnya kita membuat void main yang akan menjadikan titik awal eksekusi program. Terus di bawahnya kita buat menyimpan data dalam float yang bernama saldo. Kita masukkan jumlah saldonya yaitu 1 juta. Baru kita terlebih dahulu menyimpan data int dalam yang bernama pilihan. Terus kita juga terlebih dahulu menyimpan apa menyimpan data dalam float yang bernama jumlah. Terus di bawahnya kita menyimpan sandinya terlebih dahulu pinnya, yaitu kita masukkan pinnya itu 523323. Terus kita menyimpan data lagi dengan menggunakan int input pin. Setelah kita sudah siap mendefinisikan apa yang kita butuhkan, kita akan melanjutkannya dengan menampilkan nama dari project kita ke layar dengan cara mengeprint printf. Selamat datang di mesin ATM sederhana garis miring N untuk menambahkan kolom selanjutnya. Sama halnya dengan yang di atas, kita memprintkan di layar, masukkan PIN Anda. Terus kita buat dalam kurung 6 digit, agar nasabahnya tidak menginginkan lebih dari 6 digit tersebut. Makanya ini telah diletak di sini 6 digit. Setelah itu, kita menyimpan PIN yang telah dimasukkan ke dalam data yang kita simpan tadi, yaitu dengan input PIN. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Herianto. Baiklah, saya akan menjelaskan eh, kode coding yang kami buat berikutnya, yaitu do while. Kita akan melanjutkannya dengan perulangan do while, di mana seperti yang kita ketahui bahwa perulangan do while adalah salah satu jenis loop atau perulangan yang ada dalam program C. Dalam perulangan ini, blok kode di dalam do akan dieksekusi. Blok kode di dalam do akan dieksekusi sekali tanpa memperhatikan kondisi yang ada pada blok while, teman-teman. Yang ini. Dia akan mengeksekusi ini, teman-teman. Semua dari atas, dari dua yang tadi sampai ke sini, teman-teman, tanpa memperhatikan while ini, teman-teman. Nah, di dalam do while ini kita juga membuat program percabangan if else, di mana kita memakai kondisi dari input, kita memainkan kondisi dari input pin. Eh, Jika input pinnya itu adalah sama dengan pin yang kita buat, yang kita definisikan di atas itu, maka dia akan mengeksekusi program yang ini, teman-teman. Yaitu dia akan menampilkan yaitu printf menu ATM. Terus dia juga memprintkan pilihan yang pertama yaitu cek saldo, pilihan kedua tarik tunai, pilihan ketiga setor tunai, dan pilihan keempat yaitu keluar, teman-teman, menu keluar. Di sini juga kita memprintkan yaitu pilihan menu 1 sampai 4 karena di sini adalah menunya ada
pilihannya yaitu 1 sampai 4 teman-teman. Dan pilihan menunya ini kita meminta inputannya dari nasabah teman-teman. Nah, inputan dari nasabah ini akan kita simpan ke dalam pilihan. Dia akan memilih dari 1 sampai 4 teman-teman. Maka inputan 1 dari sampai 4 itu, pilihan dari 1 sampai 4 itu akan disimpan dalam pilihan ini teman-teman. Sedangkan untuk else-nya ini, apabila dia inputan PIN-nya itu salah dari PIN yang kita masukkan tadi teman-teman, maka dia akan menampilkan di layar yaitu PIN Anda salah, transaksi dibatalkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat struktur switch case, yang mana struktur switch case adalah salah satu struktur kontrol yang digunakan untuk memilih salah satu dari banyaknya blok kode yang akan dieksekusi. Sebenarnya ini teman-teman, switch case ini adalah updatean dari eh, percabangan if else. Yang mana kalau kita menggunakan percabangan if else, dia akan mengakibatkan kerumitan teman-teman. Dia akan sulit untuk diketahui, sulit untuk dibaca. Jadi kita menggunakan switch case. Nah, dalam switch case ini kita akan memainkan pilihannya teman-teman, yaitu pilihan yang ini. Yang pilihan yang dimasukkan dari nasabah tadi teman-teman. Nah, kasus yang pertama, jika pilihannya adalah 1, maka dia akan memprintf-kan saldo Anda adalah saldo. Yang mana saldo itu kita definisikan tadi teman-teman seharga 1 juta. Kita mendefinisikannya seharga 1 juta. Jadi dia akan memprintkan saldo Anda adalah 1 juta. Terus dia akhiri dengan break. Setiap kasus kita akhiri dengan break teman-teman untuk menghentikan sementara. Jadi kasus yang kedua itu adalah untuk jika pilihannya adalah kedua, maka dia akan memasukkan memprintfkan atau menampilkan di layar masukkan jumlah penarikan sebanyak Rp sekian. Yang mana jumlah penarikannya itu kita simpan dalam jumlah teman-teman. Kita meminta inputan dari nasabah dan menyimpannya dalam jumlah. Nah, ada 2 kemungkinan teman-teman. Dalam penarikan ini ada 2 kemungkinan, yaitu penarikannya itu lebih dari saldo yang kita miliki dan di bawah sama dengan saldo tersebut. Jadi kita harus membuat lagi percabangan if else. Nah, jika jumlah penarikannya itu adalah lebih besar dari saldo, maka dia akan memprintf-kan ini teman-teman. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Dan diakhiri dengan garis miring N. Yaitu berfungsi untuk membuat kolom berikutnya teman-teman. Nah, untuk else-nya itu, jika saldonya itu di bawah sama dengan dari jumlah penarikannya itu, maka dia akan memprintf-kan penarikan berhasil. Sisa saldo Anda adalah saldo, yang mana saldonya itu adalah eh, hasil dari penarikannya itu teman-teman. Hasil saldo awal dikurang saldo akhirnya teman-teman. Nah, terus diakhiri dengan break. Untuk kasus nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya, Kina Munti. Baik, baik, saya akan lanjutkan di bagian kasus ketiga. Nah, di bagian case ketiga, jika kita memilih angka 3, maka di printf-nya kita akan masukkan jumlah setoran atau jumlah yang akan kita setorkan. Nah, di bagian scanf ini ada itu jumlah adalah jumlahnya. Lalu akan ada saldo, jumlah saldonya. Nah, di bagian printf terakhirnya akan di print dari hasilnya itu stok yang akan menampilkan setoran berhasil atau dan saldo Anda dan saldo kita tambah dari yang kita setorkan tadi. Lalu diakhiri dengan break. Tiap pilihan itu akan diakhiri dengan break ya teman-teman. Lalu di case. Nah, case keempat, ketika kita memilih keempat if atau pilihan, printf sini akan dibuat terima kasih telah menggunakan mesin ATM sederhana itu menurut saya. Lalu di print F-nya mesin ATM sederhana kami ini. Lalu memilih exit atau keluar. Diakhiri break.
lalu bagian defaultnya dibuat coba lagi, lalu diakhiri dengan while, lihat, lalu akhir dari penutupannya dibuat dari return. Nah, demikian yang sudah saya jelaskan. Maka penjelasan berikutnya akan diambil alih oleh teman saya, Erianto Siregar. Baiklah, demikian dari kode yang kami paparkan. Sekarang kami akan mengerang hasil dari kode kami. Nah, di sini dia menampilkan yaitu selamat datang di mesin ATM sederhana. Masukkan PIN Anda yang digit. Nah, kita masukkan versi benarnya dulu ya teman-teman. Yaitu PIN yang kita masukkan tadi yaitu 523323. Enter. Terus di sini ada 4 pilihan teman-teman. Yaitu cek saldo, tarik tunai, setor tunai, serta pilihan keluar. Nah, sesuai dengan coding yang kita buat tadi teman. Nah, kita coba pilihan yang pertama teman-teman. Nah, ketika kita memilih pilihan yang pertama, dia akan memperintahkan saldo Anda adalah 1 juta. Yang mana saldo ini adalah udah kita definisikan tadi teman-teman. Nah, kita coba pilihan kedua teman-teman. Nah, dalam pilihan kedua ini, dia akan memerintahkan masukkan jumlah penarikan. Nah, dalam pilihan kedua tadi kita membuat logika percabangan if else. Jadi, kita coba dulu dia lebih besar dari saldo yang kita punya. Kita coba dia 2 juta dulu, teman-teman. 2 juta. Ketika dia melebihi dari saldo yang kita buat, dia akan menampilkan maaf saldo Anda tidak mencukupi. Nah, kita coba pilihan kedua tadi dengan setoran di bawah sama dengan 1 juta ini tadi. Kita coba 50.000 aja teman-teman. Nah, ketika dia penarikannya itu di bawah dari saldo ini, di bawah sama dengan saldo itu, maka maka akan menampilkan penarikan Anda berhasil. Sisa saldo Anda menjadi 950. Ini adalah hasil pengurangan dari saldo awal dikurangi tarik tunai. Nah, kita lanjut kepada pilihan yang ketiga. Di pilihan ketiga ini, kita disuruh untuk memasukkan berapa jumlah setorannya. Kita coba 1 juta aja teman. 1 juta. Nah, untuk itu kita akan mengenter, maka hasilnya akan menjadi 1.950.000. Kita coba teman-teman ya. Nah, setoran berhasil, saldo Anda menjadi 1.950. Nah, untuk menu yang keempat, teman-teman, kita masukkan menu keempat. Dia akan exit, teman-teman. Dia akan menampilkan di layar yaitu terima kasih telah menggunakan mesin ATM sederhana kami. Terus dia exit, teman-teman. Dia keluar dari perulangan tadi. Nah, itulah untuk versi benarnya. Kita coba untuk versi salahnya ya, teman-teman. Nah, di dalam sini kita coba memasukkan sandi dengan salah. Kita acak aja ya, teman-teman. Ketika punya salah, ketika pin yang kita masukkan ini adalah salah, maka dia akan menampilkan pin Anda salah, transaksi dibatalkan, silakan coba lagi. Nah, demikianlah teman-teman hasil dari proyek kami yaitu proyek mesin ATM sederhana. Jadi kurangnya kata-kata yang ada kami sampaikan, sekiranya teman-teman semua memakluminya, akhir kata kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.